Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar pranikah. Temanya adalah perbedaan pria dan wanita. Sekali lagi, jangan hanya menekankan kepada perbedaan. Perhatikan dulu persamaannya supaya bisa menyeimbangkan. Dan jangan terlalu bangga saudara sebagai pria dengan kehebatanmu karena engkau punya kelemahan. Jangan terlalu bangga engkau sebagai wanita karena bukan hanya kekuatan, engkau juga punya kelemahan. Untuk itulah, mari lihat. Pria dan wanita kesamaannya adalah punya kekuatan dan kelemahan. Tetapi juga ada perbedaan dan kita sudah belajar. Yang pertama, perbedaan fisik memang beda. Kemudian yang kedua adalah perbedaan logika atau penalaran. Apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak? Walaupun kemudian kita belajar bahwa ternyata masuk akal buat wanita dan masuk akal buat pria itu pun berbeda. Karena sesuai dengan tugasnya, kemampuannya, tujuannya. Pria bisa mengatakan bahwa ini logis buat aku, tapi buat wanita itu nggak logis buat aku. Demikian juga sebaliknya. Karena itu kita mesti memahami bahwa pria memang punya kekuatan dan kelemahan. Wanita memang punya kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau kita mau membahas perbedaan, mari lihat keseimbangannya adalah persamaan. Dan kali ini kita akan belajar perbedaan pria dan wanita. Apa itu? Emosi jiwa. Emosi jiwa. Perasaannya. Pria dan wanita berbeda. Pak, saya dengar kok pria itu kan tidak punya perasaan ya, Pak. Mari kita lihat persamaan ya. Pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang berharga dan memiliki kesamaan, memiliki jiwa. Jiwa pria dan wanita memiliki perasaan, pikiran, dan keinginan. Jiwanya. Jadi kalau ada anggapan bahwa pria tidak punya perasaan, rasanya salah. Mengapa? Dia masih ciptaan Tuhan. Dan dia punya emosi, dia punya perasaan. Begitu. Tapi Pak, rasanya dia pintar menyembunyikan perasaannya. Benar. Mengapa? Karena logikanya lebih kuat. Perasaannya ditekan begitu rupa. Pria lebih sulit mengungkapkan perasaannya. Wanita lebih mudah menyampaikan perasaannya. Sehingga pria itu sepertinya tertutup. Wanita lebih terbuka. Mengapa? Karena wanita tidak sungkan, tidak susah mengekspresikan emosinya. Sedangkan pria menjaga diri untuk gengsi dan menutupi akan perasaannya. Tapi tetap pria punya perasaan. Bisa merasakan emosinya. Jadi bukan pria tanpa perasaan. Wah, kalau begitu wanita itu full dengan perasaan. Belum tentu juga. Karena wanita juga punya logika. Wanita itu bisa menyeimbangkan logika dan perasaan dengan begitu baik. Pria tidak bisa seimbang seperti wanita. Mengapa? Pria yang terlalu logis itu berbahaya. Karena dia membuang perasaannya. Pria yang terlalu emosional itu juga berbahaya.
Mengapa? Dia menyingkirkan logikanya. Tapi wanita, hebat wanita itu. Wanita itu, walaupun dia kuat di emosi, logikanya masih tidak jauh dari emosinya. Masih bisa berpikir nalar. Wanita, walaupun dia mungkin karena pekerjaannya, dia harus berpikir secara logika, secara nalar, masuk akal. Tapi masih ada perasaannya yang menyertainya. Contoh nih, menghadapi sesuatu. Saya berikan contoh nih. Seorang istri yang cerita kepada suaminya soal kejengkelannya dengan anak buahnya. Mereka berdua pimpinan, masing-masing punya usaha terpisah, sehingga cerita kadang dengan anak buahnya. Nah, sore itu, lebih tepatnya ke malam itu, sang istri cerita, "Pak, aku ini jengkel sama anak buahku." "Sama siapa?" "Sama ini loh." "Loh, kenapa jengkel?" "Lo cerita." "Oh iya, apa sudah Tuhan, nggak ngerti segala macam." Hampir 15 menit, 20 menit jengkel. Jengkel. Kira-kira apa yang dilakukan suaminya? Kira-kira apa yang dilakukan suaminya? Praktis, logis. Kenapa? Ya dia kuat di logika. Oke, kalau begitu ya sudah toh, tegur saja toh, pindah aja tugasnya. Atau yang lebih sadis, ya sudahlah, pecat aja lah, biar dia tahu rasa. Itu pendek pikirannya, logikanya, dan tidak punya perasaan. Sementara istrinya mengatakan, "Loh jangan dong, aku masih butuh dia. Beberapa hal dia pegang yang penting, bahkan beberapa kali dia nolong aku." Sang suaminya bingung, "Loh kamu ini gimana toh? Kamu cerita kan, secara logika aku ya sudah, potong aja." Ini bahaya. Mengapa? Karena sang suami menerimanya sepenuhnya secara logis. Hubungan antara bos sama karyawan, hubungan antara pekerjaan yang harus dilakukan, hubungan bagaimana kalau salah, kemudian diberikan peringatan lesan, peringatan tertulis, kalau perlu SP, surat peringatan tertulis, mendekati PHK. Logis. Sementara istrinya hanya mau cerita. Mengapa? Dia ini sumpek hatinya, dia hanya mau cerita. Sementara pria logikanya, wah kalau aku dimintai tolong, maka aku harus segera menolongnya, aku akan menjadi pahlawannya. Tidak tepat. Ini yang seringkali membuat keributan suami istri. Wanita kalau cerita, dengarkan saja. Kalau dia butuh pandangan, saran, baru jawab. Duh, begitu Pak? Iya. Kalau dia lagi curhat dan tidak minta jalan keluar, jangan coba-coba ngotot memberikan jalan keluar. Kenapa? Buat dia nggak masuk akal. Dia harus dimengerti emosinya. Bayangkan loh. Jadi kemudian ketika istrinya mengatakan, "Loh jangan Pak, jangan begitu dong, kamu menyusahkan aku." Malah ribut suami istri. Mengapa? Pertimbangan emosinya berbeda. Emosi jiwa pria dan wanita berbeda. Wah Pak, berarti kalau dia sedang emosi jiwa, cerita begitu, sebaiknya saya hanya mendengarkan ya Pak. Iya, dengarkan dengan penuh perhatian loh. Kalau didengarkan sambil lalu, sambil engkau mengerjakan sesuatu, dia bisa marah loh. "Pak, bagaimana kalau direkam saja, kemudian saya mendengarkannya nanti lain waktu. Di mana kasihmu? Di mana perhatianmu?" Dia butuh perhatian saat itu. "Pak, bagaimana kalau saya dengarkan dia sambil merem Pak, tutup mata. Terus tidur Pak, ngorok." Ya kamu akan dimarahi. Mengapa? Dia butuh emosinya dipahami. Emosi jiwa. Nah, disitulah biasanya pria tidak terbiasa
tidak melatih dirinya untuk kuat. Mengapa? Karena wanita melampiaskan emosinya dengan sepenuh jiwa raga semangat kemerdekaan 45. Karena itu eksistensinya sebagai wanita yang peka perasaannya. Pria tidak terlalu. Dengarkan saja, pahami saja. Jangan terlalu banyak direspon. Mengapa? Dia hanya butuh didengarkan. Pak, saya kalau laki kok rasanya nggak begitu ya Pak. Saya juga nggak mau nangis Pak untuk meluapkan emosi saya. Jangan begitu. Manusia pada dasarnya membutuhkan tetesan air mata bagian dari pelampiasan jiwanya, emosi jiwanya. Loh Pak, masa pria menangis? Iya. Cuma secara tepat, bukan cengeng. Ketika pria melihat sesuatu yang menyentuh hatinya, jangan ragu untuk meneteskan air mata, jangan sembunyikan. Itu artinya engkau punya emosi, kepekaan. Normal. Kalau engkau mau nangis, engkau tahan-tahan begitu rupa, engkau melukai jiwamu. Pak, jadi emosi wanita itu bisa meledak-ledak ya. Pria tidak meledak-ledak. Bukan, pria juga bisa meledak-ledak. Mengapa? Berbahaya kalau pria hanya full emosi saja. Kita sudah belajar tadi. Karena itu pria yang terlalu bersemangat, tolong direm. Mengapa? Karena bisa jadi dia mengambil keputusan karena terlalu senang, terlalu bahagia. Dan sebenarnya inilah yang dimainkan oleh para wanita-wanita dalam tanda petik yang negatif. Yang ingin mendapatkan sesuatu dari pria. Apa itu? Emosi pria diaduk begitu rupa, begitu senang, lalu dimintai sesuatu. Maka pria yang tidak belajar melepaskannya, memberikannya. Wanita begitu emosi, benar. Tapi bukan kemudian dia lemah. Tidak. Pria tidak emosi, berarti dia kuat. Tidak juga. Karena pria yang tidak bisa mengelola emosi jiwanya akan menjadi pria yang lemah. Terlebih lagi, pria yang dikendalikan oleh emosinya akan menjadi pria yang sangat lemah. Sangat lemah, termasuk pria yang dikendalikan oleh logikanya semata, sangat lemah, tidak imbang. Waduh, berarti memang pria itu membutuhkan wanita ya Pak? Memang. Wanita itu membutuhkan pria ya Pak? Memang. Untuk itulah disatukan dalam pernikahan. Kita akan lanjutkan belajar perbedaan pria dan wanita. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.